Bayangkan ada seorang pria yang dengan satu kalimat saja bisa membuat ruang televisi mendadak riuh. Sebagian orang langsung bertepuk tangan, sebagian lagi marah besar, dan sebagian lain terdiam, memutar ulang kalimat itu di kepala mereka. Sosok itu bukan politisi, bukan tokoh agama, bukan pula selebriti. Ia seorang akademisi filsafat, tapi cara bicaranya meledak seperti petasan di tengah keramaian. Namanya Rocky Gerung. Ia bisa menyebut kitab suci sebagai fiksi, menyebut presiden bego, menyebut demokrasi sebagai ruang salah memilih, dan semua kalimat itu langsung menjadi headline nasional. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang sedang ia lakukan? Apakah ia berbicara dengan logika seorang filsuf, atau hanya bermain dengan retorika seorang provokator? Mari kita telusuri perjalanan gaya berpikir Rocky Gerung, sebuah analisis tentang logika, retorika, dan strategi provokasi yang membuatnya menjadi salah satu fenomena paling kontroversial sekaligus berpengaruh di Indonesia. Rocky Gerung bukan fenomena biasa. Ia adalah gabungan antara akademisi dan entertainer. Di satu sisi, ia menguasai filsafat dan logika. Di sisi lain, ia bisa mengemas pikiran rumit menjadi kalimat pendek yang bikin heboh. Inilah yang membuat Rocky berbeda dari pengamat politik lain. Jika pengamat lain berbicara dengan data, Rocky berbicara dengan ide. Jika pengamat lain menyajikan angka, Rocky menyajikan ironi. Fenomena Rocky bisa dipahami lewat konteks zaman. Di era media sosial, yang cepat viral bukanlah penjelasan panjang, melainkan kalimat tajam. Rocky mengerti hukum ini, karena itu ia bukan hanya akademisi yang berpikir, tapi juga komunikator yang paham panggung. Sebagai lulusan filsafat Universitas Indonesia, Rocky dibentuk dengan disiplin logika. Filsafat mengajarkan berpikir sistematis, menyusun premis, mencari konsistensi, dan menguji kebenaran lewat argumen. Logika inilah yang membuat Rocky selalu punya landasan. Ia tidak asal bicara. Ia memulai dengan premis lalu menyusun konsekuensi logis. Misalnya, ketika ia mengatakan demokrasi adalah hak rakyat untuk salah memilih. Itu bukan sekedar provokasi, melainkan argumen yang berpijak pada logika kebebasan politik. Jika rakyat hanya boleh memilih benar, maka tidak ada demokrasi. Namun, Rocky tidak berhenti pada logika formal. Ia juga menguasai logika dialektika, cara berpikir yang mempertentangkan dua hal untuk menemukan kebenaran. Karena itu ia suka memancing debat bukan untuk menang, tapi untuk memperluas ruang pikir. Logika membuat Rocky kuat, tapi retorika membuat Rocky terdengar. Retorika adalah seni mengemas logika agar bisa menembus pikiran dan emosi publik. Rocky ahli dalam retorika. Ia tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda, kapan harus menyindir. Ia menggunakan humor untuk membuat filsafat terasa ringan. Ia menggunakan ironi untuk membalik keadaan. Dan ia menggunakan metafora untuk mempermudah konsep abstrak. Contohnya, kalimat kitab suci adalah fiksi. Secara logika, ia ingin mengatakan bahwa kitab suci adalah karya naratif yang penuh makna, bukan fakta empiris seperti laporan polisi. Namun, lewat retorika ia sengaja memilih kata fiksi untuk mengguncang, agar orang berhenti dan bertanya, apa maksudnya? Itulah kekuatan retorika Rocky. Tanpa retorika, argumennya mungkin hanya menjadi diskusi akademis di ruang kuliah. Dengan retorika, argumen itu bisa mengguncang ruang publik nasional. Banyak yang menuduh Rocky provokator, tapi sebenarnya provokasi adalah bagian dari strategi komunikasinya. Provokasi bekerja seperti alarm. Ia membangunkan orang dari tidur panjang. Di tengah kebisingan politik yang penuh basa-basi, provokasi Rocky muncul sebagai pukulan yang mengagetkan. Orang tidak bisa mengabaikannya. Contoh paling jelas adalah pernyataannya tentang Indonesia bubar 2030. Publik gempar, padahal kalimat itu sebenarnya merujuk pada skenario dalam sebuah studi. Tapi Rocky tahu, jika ia menyampaikan dengan bahasa akademis, tidak akan ada yang peduli. Karena itu ia memilih kalimat provokatif agar publik mendengar, meski resikonya adalah disalahpahami. Provokasi Rocky bisa kita pahami sebagai strategi pedagogis. Ia memaksa orang berpikir, bahkan dengan cara membuat mereka tersinggung. Ia bukan sekedar ingin didengar, tapi ingin diperdebatkan. Gabungan logika, retorika, dan provokasi membuat Rocky menjadi figur publik dengan pengaruh yang luas. Ia tidak punya partai politik, tapi setiap komentarnya bisa mempengaruhi dinamika partai. Ia tidak punya massa, tapi kata-katanya bisa memicu aksi. Bagi sebagian orang, Rocky adalah simbol kebebasan berpikir. Ia berani mengatakan hal-hal yang orang lain takut ucapkan. Bagi sebagian lain, ia dianggap ancaman yang bisa mengacaukan stabilitas. Inilah paradoks Rocky Gerung. Ia bukan pemimpin politik, tapi kadang lebih ditakuti daripada politisi. Ia bukan tokoh agama,
tapi bisa memicu perdebatan teologis. Ia bukan selebriti, tapi wajahnya lebih sering muncul di media dibanding banyak artis. Dengan kata lain, Rocky telah melampaui kategorinya. Ia adalah intelektual publik, seorang filsuf yang turun ke gelanggang politik, bukan untuk berkuasa, tapi untuk menguji logika kekuasaan. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan Rocky. Banyak akademisi menilai argumennya terlalu dangkal. Filsafat yang ia bawakan dinilai hanya kulit, bukan kedalaman. Kritik lain datang dari mereka yang melihat Rocky lebih banyak bermain kata daripada memberi solusi. Ada juga yang menilai provokasinya berbahaya. Ketika ia menyebut kitab suci fiksi, misalnya sebagian umat beragama merasa dilecehkan. Kritik ini masuk akal, karena retorika yang terlalu provokatif bisa menimbulkan salah paham massal. Namun kritik-kritik ini justru memperbuat posisi Rocky. Ia menjadi relevan karena kontroversi. Tanpa kontroversi, ia mungkin hanya menjadi dosen filsafat biasa yang tak dikenal publik luas. Kini kita kembali ke pertanyaan awal. Rocky Gerung, logika atau retorika? Jawabannya bukan atau, melainkan dan. Ia logis ketika membangun kerangka berpikir. Ia retoris ketika menyampaikan kepada publik. Ia provokatif ketika ingin memastikan kritiknya tidak diabaikan. Kombinasi inilah yang membuat Rocky unik. Logika tanpa retorika hanyalah suara di ruang hampa, retorika tanpa logika hanyalah manipulasi kosong. Ia menggabungkan keduanya untuk menciptakan dampak yang nyata. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sederhana. Jika kita ingin berpikir kritis di tengah masyarakat yang gaduh, kita butuh logika yang kokoh sekaligus retorika yang menarik. Dan keberanian untuk menanggung resiko dari keduanya. Pada akhirnya, Rocky Gerung bukan sekedar pengamat. Ia adalah cermin. Cermin yang memaksa kita melihat wajah demokrasi Indonesia dengan segala paradoksnya. Ada yang senang, ada yang marah, tapi tak ada yang bisa mengabaikannya. Pertanyaan sekarang bukan lagi siapa Rocky Gerung, tapi apakah kita siap menjadi masyarakat yang berani berpikir kritis seperti yang ia dorong? Karena di luar pro dan kontra, Rocky meninggalkan satu pesan penting. Jangan pernah berhenti berpikir. Dan mungkin justru disitulah demokrasi menemukan maknanya.